8 ini yang di bawah 8. Oke, nomor 9. Nah, kalau Bu Novi sebutkan, Bu Novi bisa sebutkan ya, ini nama-namanya apa? Oke. Nomor 1, ini tuh dalam bahasa IPA-nya, yaitu nomor 1 ini namanya helix. Ya, bagian sini nih. Nih ya, kira-kira bagian sini. Ini bagian telinga tengah nih. Kalau kita bisa pegang bagian telinga kita tuh bagian sini ya anak-anak ya. Nih, namanya helix. Yang kedua ini bagian yang dalam ini loh. Nah, bagian kedua ini tuh yang dalam sini. Anak-anak bisa pegang telinganya yang bagian dalam sini. Itu namanya fossa antihelix. Yang ketiga, fossa of helix. Fossa of helix bagian sini. Ini ya, fossa of helix. Nah, kemudian di bagian nomor 4, ini nomor 4. Ini 4 ya. 4 ini namanya daun telinga. Nih, ini namanya daun telinga. Daun telinga. Kemudian yang kelima itu konca. Konca. Yang keenam, antitragus. Nih bagian nomor 6 nih paling bawah nih. Antitragus. Nomor 7, tragus. Nomor 8 lobule. Oke. Nomor 9 anak-anak bisa lihat dari sebelah sini ya. Tunggu sebentar. Bu Novi tunjukkan nomor 9 itu adalah nah, ini dia nomor 9. Ini nggak kelihatan sih. Anak-anak bisa lihat ya nomor 9. Di sini tulisannya kecil banget. Oke, semoga kelihatan. Ya, nomor 9 itu namanya adalah Malleus. Ya, nomor 10 ini yang ini. Ya, anak-anak bisa lihat angka 10. Nah, ini 10 ya. Ini adalah namanya telinga tengah. Ya. Lalu next nomor 11. 11 adalah namanya tulang pendengar. Nih nomor 11. Nih. Ya, ini namanya tulang pendengar. 12 mana 12? 12 itu adalah yang sebentar ya, Bu Novi puter-puter dulu nih. 12 adalah nih kecil nih. Nih 12 nih. 12 itu namanya gendang telinga nih. Nih anak-anak yang kalau kelihatan nih. Ini gendang telinga ya. 13 itu adalah 13 itu adalah mana ya, kelihatan nggak nih? 13 itu adalah dia bagian dalam ya, soalnya kalau ditunjukkan tuh bagian dalam ya. Oke, 13. Nah, nih. Ini tadi ya. Ini nomor 12. Ini 12. Tadi gendang telinga. 13 tuh lebih kecil lagi. Nah, mungkin anak-anak kalau melihat dari sini nggak kelihatan ya. 13 itu adalah nih, 13 itu adalah namanya nadi telinga. Ya, nadi telinga. Lalu ada nomor 14. 14 itu adalah koklea. Koklea. Aduh, jatuh kan. 14 tuh koklea. Koklea. Ini kalau dilihat dari dekat sih sebenarnya lebih mudah, tapi kalau Ibu Novi sampaikan seperti ini agak susah, ya. 14 koklea, 15 itu adalah bagian tulang. Bagian tulang itu terdiri dari rumah siput. Nih ya, nih 14. Ini koklea namanya nih. Ini namanya koklea, ya. Ini namanya koklea. Ya, kalau dilihat di sini namanya koklea.
Lalu 15 ada bagian tulang. Bagian tulang itu namanya rumah siput. Ini yang Bu Novi tunjuk 15 bagian tulang atau rumah siput. 15, 16, ini 16. Ini adalah bagian selaput. Ya, bagian tulang dan bagian selaput dari rumah siput. Ya, kemudian 17 anak-anak 17 itu adalah, nah ini dia nih. 17 itu adalah nih. 17 itu adalah namanya pipa, pipa setengah lingkaran. Nih, pipa setengah lingkaran. 18 juga bawahnya ya. Bawahnya tuh 18. Ya. Ini dia, 18. Ya, pipa bagian bawah. Ya, kemudian 20. 20 itu adalah namanya, mana ya 20 ya? 20 itu namanya ampul. Ya. 20 ampul, kemudian 21 yaitu saluran setengah lingkaran. Ya, saluran setengah lingkaran. 21 ini ya, nih kecil banget. Ini namanya saluran setengah lingkaran. 22 itu, ini tadi 20 ya nak. Ini 20 namanya ampul. Kemudian 21 ini adalah namanya saluran setengah lingkaran, yang ini nih. Ya, saluran setengah lingkaran. 22 ini 22, oke. 22 ini namanya tiang kap lonjong. Nih seperti ini ya. Tiang kap lonjong, oke. 23 itu namanya nih, 23 yang kecil ini kecil yang Bu Novi tunjuk, oke. 23 itu namanya tulang sanggurdi, tulang sanggurdi. Kemudian 24 itu namanya adalah tulang landasan. Tulang landasan. 25 mana ya? 24 ini tulang landasan. 25 itu namanya tulang martil. Tulang martil. Oke. Kemudian 26 itu namanya hafiri pendengar. Nah, jadi kalau di bukumu itu hanya dijelaskan bagian-bagian tengah, bagian-bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke? Nah, anak-anak bisa lihat share screen yang Ibu Novi bagikan. Oke. Yaitu tentang pendengaran manusia. Oke? Telinga itu adalah salah satu panca indera. Ya, salah satu panca indera. Ya. Ada telinga. Kenapa disebut salah satu panca indera? Karena panca indera itu ada 5 dan salah satunya adalah telinga. Ya. Fungsi telinga yaitu 1 sebagai alat pendengaran. Yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Ingat ya, jadi fungsi telinga itu ada 2. Yang pertama, 1 untuk alat pendengaran. Kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Ya, oke. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, menjadi 3 bagian, yaitu 1 telinga luar, 2 telinga tengah, 3 telinga dalam. Ya, kita lihat deh pada gambar. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar yang ada di PowerPoint yang Ibu Novi tampilkan. Oke, nah ini dia. Ya, sama seperti ini ya, anak-anak ya.
sama seperti ini tampilannya, nggak jauh beda. Ya, seperti ini tampilannya, nggak jauh beda. Oke. Nah, telinga luar itu contohnya adalah daun telinga, dan liang telinga atau lubang telinga, ya. Telinga luar itu contohnya bagiannya adalah contoh bagiannya dari telinga luar, bagian luar. Contohnya adalah daun telinga dan lubang telinga. Nah, daun telinga itu fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Ya, fungsinya daun telinga adalah menangkap getaran bunyi. Sedangkan lubang telinga itu fungsinya adalah meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya, meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, telinga tengah, kita masuk bagian kedua. Telinga tengah, contohnya adalah telinga tengah itu adalah ada gendang telinga. Nah, gendang telinga tuh yang ini ya anak-anak ya. Nih, yang gendang telinga tuh yang ini nih. Nih, kalau kalian bisa lihat, dia tuh bentuknya kecil banget ya. Ini gendang telinga ini adalah fungsinya adalah untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ya. Kemudian, telinga tengah itu ada juga liang tengah. Liang tengah adalah fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Jadi liang telinga itu berfungsi untuk menghalangi debu. Kalau ada debu masuk, dialah yang menghalangi debu itu supaya tidak masuk. Dan tidak hanya debu, bisa juga air ya. Kalau kita mandi atau kita berenang, ketika kita berenang, itu kan kadang kita suka kemasukan air. Nah, jadi si liang tengah inilah yang fungsinya menghalangi debu, menghalangi air yang masuk ke dalam. Ya, itu fungsi dari liang telinga. Kemudian, bagian dari telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran. Ya, tulang-tulang pendengaran itu fungsinya adalah meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ya, meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ya, itu adalah contoh bagian dari telinga tengah. Ya, kita masuk lagi bagian ketiga, yaitu telinga dalam. Telinga dalam, contoh bagiannya yaitu adalah saluran setengah lingkaran. Apa fungsinya? Fungsinya adalah membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu, selain saluran setengah lingkaran, ada juga koklea. Koklea fungsinya adalah menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ya. Di situ di gambar tuh dijelaskan mana sih yang namanya koklea, mana sih yang disebut liang telinga, mana sih yang disebut gendang telinga. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar. Ya, mungkin kalau lihat dari model ini kalian susah melihatnya secara dekat ya, tapi kalau anak-anak bisa lihat dari PowerPoint yang Ibu Novi tampilkan, di situ sudah jelas ya, koklea adalah yang warnanya warna putih keping-pingan ya. Nah, itulah koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lalu bagian dari telinga tengah ada juga saluran ektasius. Saluran ektasius fungsinya adalah menghubungkan ruang telinga tengah faring. Ya, menghubungkan ruang telinga tengah ke faring. Ya, itu adalah saluran ektasius. Yaitu fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah faring. Ya, anak-anak bisa lihat pada gambar, itu adalah contoh pada gambar saluran ektasius.